FM, ngabuburit sahur madani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-ayat. Siswa-siswi SMK Madani Bandung yang Bapak cintai, alhamdulillah tidak terasa hari ini kita bertepatan dengan peringatan nuzulul Quran. Artinya peringatan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya peringatan nuzulul Quran ini kita teringat kembali dengan kisah Nabi Muhammad SAW yang senantiasa sering berujlah di gua, khususnya gua Hira. Kenapa Nabi Muhammad sering berujlah di gua Hira atau di gua-gua yang lainnya? Menurut para mufasir, memperhatikan manusia dari atas bukit, memperhatikan tingkah laku manusia dari atas itu lebih terlihat hikmahnya, lebih banyak pelajaran yang akan didapatkan. Tentunya Nabi Muhammad SAW sebagai uswah bisa menilai dan kemudian akan mengajarkan hal-hal yang baik kepada manusia itu sendiri. Pada saat di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya kedatangan malaikat Jibril ini tidak disangka oleh Nabi, sehingga Nabi kaget, dan itu menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW mulai diangkat menjadi Rasul. Diwajibkan untuk menyampaikan ajaran-ajaran firman-firman Allah kepada umat manusia, dan Nabi Muhammad SAW menjadi panutan bagi semuanya. Siswa-siswi SMK Madani Bandung, ada beberapa hikmah dari peringatan nuzulul Quran ini, yaitu yang pertama, hikmah dari nuzulul Quran adalah meneguhkan hati kita, khususnya umat Islam. Tentunya apa yang maksud atau meneguhkan seperti apa dari turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Di kehidupan kita sehari-hari ini banyak hal-hal yang perlu ada jawaban dari permasalahan yang kita hadapi. Tentunya Al-Quran mempunyai jawaban yang penting, jawaban yang akan mengikuti kita kepada jalan yang benar, jalan sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, pengajaran bagi umat manusia agar manusia menjadi orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, tantangan dan mukjizat. Artinya dalam Al-Quran ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpikir. Semakin kita menelaah Al-Quran, maka akan semakin terbuka, tersirat setiap perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Keimanan kita akan semakin bertambah apabila kita mau mentadaburi Al-Quran. Siswa-siswi SMK Madani Bandung, salah satu tanda-tanda Al-Quran ini adalah Al-Quran berbeda dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Ilmu pengetahuan yang lainnya mungkin untuk memahami atau mengetahui perlu kecerdasan yang lebih bagi manusia itu sendiri. Tapi dengan Al-Quran yang memberikan pemahaman, yang memberikan pengetahuan, dan yang memberikan ilmu tentang Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri orang yang beriman tersendiri. Dalam Al-Quran surat Al-Qamar, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Allah memberikan kemudahan kepada orang-orang yang mau mentadaburi Al-Quran. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran dari sejak Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu melalui malaikat Jibril sampai saat ini, maka Allah menjamin keutuhannya. Tidak ada kalimat satu pun yang ditambahkan atau satu kalimat pun yang dihilangkan. Al-Quran pada saat zaman Nabi Muhammad SAW utuh sampai saat ini. Bahkan Allah menjamin keutuhannya sampai datangnya kiamat. Tentunya ini menjadi gambaran bagi kita bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam agar selamat dunia dan akhirat. Yang terakhir, bahwa hikmah turunnya nuzulul Al-Quran, peringatan nuzulul Al-Quran ini yaitu menguatkan bahwa Al-Quran benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud dari menguatkan bahwa Al-Quran benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya kalau misalkan Al-Quran ini buatan manusia, bakal terjadi pertentangan di dalam isi Al-Quran tersebut. Karena ini merupakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada pertentangan dalam isi Al-Quran. Bahkan yang ada adalah ketika manusia itu tidak mengetahui dan mau mentadaburi Al-Quran, manusia jadi mengetahui apa yang tersirat dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak yang terjadi mukjizat-mukjizat yang baru kita sadari bahwa ternyata dalam kehidupan kita ini sudah tercatat dalam Al-Quran. Hanya tinggal kita mau mentadaburi Al-Quran. Siswa-siswi SMK Madani Bandung, yang terakhir, ada kemukjizatan atau ada keajaiban, tanda mukjizatnya Al-Quran, bahwa Allah memberikan nikmat penghafalan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Makanya menghafalkan Al-Quran itu tidak terbatas dalam usia. Bagi orang yang mau mentadaburinya, mau benar-benar mengetahuinya, beriman, yakin kepada Allah, bahkan ada kalanya manusia yang baru lahir pun dia sudah mengerti, sudah mengetahui isi kandungan Al-Quran. Karena yang memberikan pemahamannya adalah Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kemampuan manusianya itu sendiri. Tentunya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang generasi muslim yang cinta akan Al-Quran, generasi muslim yang mau mentadaburi Al-Quran sehingga kehidupan kita seperti kehidupan Al-Quran. Siswa-siswi SMK Madani Bandung, mudah-mudahan dalam peringatan nuzulul Quran ini ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, khususnya kebaikan yang menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Yang benarnya itu datangnya dari Allah, yang salahnya datang dari kebodohan Bapak itu sendiri. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM Ngabuburit Sahur Madani.